Arus balik di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin pagi masih terpantau landai. Puncak kedatangan diperkirakan terjadi pada pukul 11.30 dan 12.40. Nah, 28 penerbangan ini dijadwalkan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 9.40, 11.30, dan pukul 12.40. Pesawat yang akan mendarat didominasi berasal dari Makassar dan Yogyakarta. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, pihak bandara juga melakukan tes antigen COVID-19 secara acak kepada penumpang yang baru saja turun. Sementara suasana di Stasiun Pasar Senen pada hari terakhir masa pelarangan mudik terpantau tidak ramai. Selama penerapan larangan mudik, Stasiun Pasar Senen hanya memberangkatkan 3 perjalanan kereta jarak jauh untuk tujuan non-mudik. Pada hari terakhir pemberlakuan larangan mudik ini, terlihat sejumlah penumpang mengantri mengurus surat verifikasi perjalanan kereta jarak jauh. Sebagian besar dari mereka adalah penumpang kereta Serayu tujuan Purwokerto yang merupakan kereta terakhir yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen hari ini. Seperti yang diketahui, penumpang kereta api jarak jauh yang melakukan perjalanan selama masa pelarangan mudik harus menyertakan sejumlah prasyarat wajib. Di antaranya surat izin melakukan perjalanan dari atasan maupun kepala desa dan juga surat keterangan negatif COVID-19 serta surat layak jalan atau verifikasi dari PT Kereta Api Indonesia. Ya Aldi, langsung saja kita menyapa bersama produser lapangan CNN Indonesia Dia Ayu di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan Miladia Rahma di Stasiun Senen, Jakarta Pusat untuk memantau arus balik Lebaran sekaligus pergerakan penumpang di hari pertama masuk kerja pasca libur Lebaran. Kita ke Dia terlebih dahulu. Ya, halo pagi Dia, bagaimana saat ini pantauan arus kedatangan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta? Apakah ada protokol khusus yang harus dijalani penumpang setiba di bandara hari ini? Selamat pagi Maggie dan Aldi. Benar, arus balik mudik Lebaran Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3 terlihat landai. Namun dari jadwal yang dapat dilihat di Terminal 3 sudah adanya 28 penerbangan yang diestimasikan akan tiba atau landing. Ada 1 penerbangan yang akan tiba di jam 9.40, 5 penerbangan di jam 10.25, 11 penerbangan di 11.30, dan 11 penerbangan di jam 12.20. Jadi bisa dikatakan bahwa nanti puncaknya banyaknya pesawat yang landing itu di antara jam 11.30 dan 12.20. Untuk daerah asal yang tiba di Jakarta terlihat banyak penerbangan dari daerah yaitu Makassar dan juga Yogyakarta, New Yogyakarta. Antara lain ada penerbangan juga dari Ternate, ada 1 penerbangan dari Ternate tadi pagi jam 9.40 dan ada 1 penerbangan dari Padang, 1 penerbangan dari Pinang Sori, 4 penerbangan dari Solo, 1 penerbangan dari Surabaya, 3 penerbangan dari Lampung, 1 dari Pekanbaru, 2 Pontianak, dan 1 dari Semarang. Memang Terminal 3 ini didominasikan oleh pesawat Airlines Garuda Indonesia dan Citylink, namun di Terminal 2 dikabarkan akan lebih ramai dibandingkan di Terminal 3 ini, dikarenakan banyaknya airlines low cost carrier atau low cost airline ada di Terminal 2, yaitu seperti pesawat low cost airline seperti Lion Air, Batik, AirAsia, atau Sriwijaya. Dan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 terdapat pengecekan tes antigen secara acak di 3 terminal, yaitu di Terminal 3, Terminal 2, dan Terminal 1. Dan untuk di Terminal 3 sendiri, lokasi random check untuk tes antigen terdapat di dalam lokasi kedatangan. Jadi setelah para penumpang turun akan dipilih secara acak 5 dari 1 pesawat yang tiba. Dan untuk orang-orang yang juga ingin sukarela untuk mengecekkan dirinya secara gratis, apakah mereka terjangkit COVID-19 atau tidak, mereka bisa melakukannya langsung datang ke posko pengecekan tes COVID tersebut. Dan untuk di Terminal 2 juga ada pengecekan secara acak tes COVID-19, namun lokasi dari pengecekan tes COVID tersebut ada di luar bagian dari bandara.
Dan tidak hanya itu, untuk mengantisipasi arus balik mudik, di sini juga terdapat posko dari Polres setempat untuk mengantisipasi adanya banyaknya para arus balik mudik Lebaran. Ya, dia setelah pengecekan random test ini dilakukan, apabila hasilnya positif, apa proses atau tindakan lanjutan yang akan dilakukan? Untuk jika ada yang terjangkit positif COVID-19 akan langsung dilarikan ke posko kesehatan yang ada di bandara. Dari situ akan dicek langsung suhu tubuh dan juga akan direkomendasikan untuk ke puskesmas yang ada dekat di rumahnya untuk melakukan tes swab lebih lanjut. Oke. Dan untuk memonitor apakah hasil dari tes mereka, pihak bandara akan berkoordinasi langsung dengan puskesmas yang sudah ditujukan yang dekat dari lokasi rumah dari yang mengikuti tes tersebut. Baik, dia belum mencapai puncaknya. Diprediksi ini puncak arus balik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta terjadi siang sampai sore hari ini. Jaga-jaga juga ya, ini kalau terjadi kemacetan di daerah sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih dia. Selanjutnya kita akan ke Miladia Rahma untuk memantau posisi bagaimana kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen. Mila, selamat pagi. Bagaimana penyekatan yang dilakukan kepada penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen pada pagi hari ini, dan apakah sudah mencapai puncaknya arus balik kendaraan atau penumpang yang menggunakan moda transportasi kereta api di Stasiun Pasar Senen? Ya, selamat pagi Aldi. Kalau tadi di Bandara Soekarno-Hatta tampaknya memang puncak arus mudik penumpang ini diperkirakan akan terjadi pada hari ini. Saya melihat situasi yang cukup berbeda di Stasiun Pasar Senen di kawasan Jakarta Pusat ini. Kami melihat memang sampai saat ini untuk arus atau mobilitas dari para penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen ini masih terbilang cukup lengang begitu ya. Nah, kami tadi sempat berbincang juga dengan para petugas yang berada di sini. Kalau kita melihat bagaimana terkait jadwal keberangkatan dari penumpang kereta api jarak jauh, terutama di masa pelarangan mudik ini, seperti sebelumnya kita tahu dari awal diberlakukan masa pelarangan mudik ini untuk di Stasiun Pasar Senen sendiri hanya diberangkatkan sekitar 3 kereta saja. Ini untuk mengantisipasi betul bahwa mereka yang betul-betul melakukan perjalanan jauh ini adalah mereka dengan keperluan non-mudik. Seperti kita ketahui bersama bahwa kemarin dari VP Public Relation PT KAI, Joni Martinus juga menyampaikan dalam 9 hari masa peniadaan mudik ini lebih dari 48.000 pelanggan dari PT KAI melakukan perjalanan untuk kereta api jarak jauh. Ini artinya 5.400 penumpang yang melakukan perjalanan rata-rata setiap harinya. Angka ini, Aldi, kalau bisa kita katakan adalah angkanya turun anjlok sekitar 85% dibandingkan masa pelarangan mudik ya, dari tanggal 22 April sampai dengan tanggal 6 Mei 2021, angkanya mencapai 36.400 penumpang per harinya. Jadi memang luar biasa tingkat penurunannya. Nah, kalau kita lihat apa saja yang perlu dipersiapkan pada saat perjalanan pada masa pelarangan mudik, dan hari ini merupakan hari terakhir, kami melihat di sini memang cukup ketat ya prosesnya, di mana para penumpang ini harus mendapatkan verifikasi terlebih dahulu dari PT KAI untuk mendapatkan ibarat kata surat layak jalan untuk bisa melakukan perjalanan kereta api jarak jauh. Nah, pada saat penumpang atau calon penumpang ini tiba di Stasiun Pasar Senen, mereka terlebih dahulu yang pertama harus mengecek dulu apakah tidak membawa surat keterangan negatif COVID-19, bisa melalui tes rapid antigen yang mungkin disediakan di Stasiun Pasar Senen ini. Kemudian ada juga bisa menggunakan layanan Genos C19 yang juga ada di layanannya juga dibuka di Stasiun Pasar Senen ini setelah mereka mengantongi surat keterangan negatif terlebih dahulu kepada petugas. Kemudian nanti petugas juga akan mengecek kelengkapan yang lain, misalnya surat izin jalan untuk karyawan atau pegawai yang memang harus melakukan perjalanan dinas atau bekerja pada saat masa pelarangan ini. Mereka harus menunjukkan surat keterangan atau surat izin dari atasannya. Untuk masyarakat umum harus menunjukkan surat izin dari pihak otoritas ya di tempat ia tinggal, misalnya dari kepala desa maupun lurah begitu. Dan nanti dari PT KAI sendiri, dari petugas di Stasiun Pasar Senen akan memberikan semacam surat layak jalan untuk para calon penumpang ini bisa melakukan perjalanan ya ke beberapa titik atau beberapa wilayah
yang perjalanannya dibuka selama masa pelarangan mudik ini. Nah, perlu saya sampaikan juga, Aldi, bahwa untuk hari Senin kali ini ada 3 kereta yang akan melakukan perjalanan berangkat dari stasiun Pasar Senen. Nah, untuk kereta terakhir sendiri akan diberangkatkan sekitar pukul 9.30, yakni kereta Serayu dengan tujuan Purwokerto. Nah, untuk kedatangan kereta sendiri akan ada 2 kereta yang hari ini akan tiba di stasiun Pasar Senen. Ini yakni kereta Serayu dan juga Tegal Express yang akan tiba pada sore dan juga malam nanti. Nah, kalau kita bicara bagaimana mobilitas trennya, apakah memang cukup menurun? Tadi juga sudah disampaikan bahwa angkanya menganjok 85% dibandingkan masa pra-pelarangan mudik. Tapi rata-rata pergerakan juga sudah disampaikan juga oleh Satgas COVID-19 yang menyatakan bahwa untuk di DKI Jakarta, biasanya kalau dalam sehari perjalanan kereta jarak jauh ini penumpangnya bisa bergerak di angka 3.000 sampai dengan 6.000 penumpang setiap harinya. Namun pada masa pelarangan ini angkanya bisa turun dari 400 sampai 800 penumpang saja. Memang cukup signifikan turunnya. Nah, kita akan terus memantau, Aldi, bagaimana dinamika dan pergerakan penumpang di stasiun Pasar Senen kali ini. Nanti kita akan tunggu update-nya. Aldi. Ya, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Miladia Rahma, dan tadi dari Soekarno-Hatta juga sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia Dia Ayu, atas laporan Anda. Terima kasih.